你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi tentang pemasaran dan branding dalam agribisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, adapun topik yang ingin kami bahas yaitu A. Konsep pemasaran dan branding. B. Tantangan dalam pemasaran dan branding. C. Strategi pemasaran dan branding. D. Branding produk pertanian. Dan yang terakhir, contoh kasus. Konsep pemasaran dan branding. Pemasaran adalah proses merancang, mengelola, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara branding adalah upaya untuk diciptakan dan memelihara citra merek yang kuat di mata pelanggan. Pemasaran melibatkan berbagai strategi dan taktik untuk mempromosikan produk atau layanan. Sementara branding berfokus pada membangun identitas dan citra merek yang konsisten dan menggambarkan nilai perusahaan. Pemasaran sering melibatkan aktivitas seperti iklan, promosi, penjualan, dan komunikasi dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran tentang produk atau layanan, memikat pelanggan potensial, dan mendorong pembelian. Sementara itu, branding melibatkan pengembangan elemen-elemen serta logo, warna, slogan, dan pesan merek yang dapat dikenali oleh pelanggan. Ini membantu menciptakan persepsi positif tentang merek dan membedakannya dari pesaing. Citra merek yang kuat dapat membantu menciptakan loyalitas pelanggan, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan nilai merek secara keseluruhan. Kedua konsep ini sangat terkait dan saling mempengaruhi. Pemasaran digunakan untuk mengkomunikasikan pesan merek kepada pelanggan, sementara branding memberikan fondasi untuk strategi pemasaran dengan menciptakan identitas merek yang kuat. Dalam keseluruhan, keduanya berperan penting dalam kesuksesan suatu bisnis. Tantangan dalam pemasaran dan branding. Tantangan dalam pemasaran dan branding dapat bervariasi, tergantung pada industri, pasar, dan situasi bisnis. Beberapa tantangan umum dalam pemasaran dan branding yaitu meliputi yang pertama, persaingan yang intensif. Persaingan yang sengit di pasar dapat membuat sulit bagi merek untuk membedakan diri dan menarik perhatian pelanggan, meningkatkan daya saing menjadi tantangan. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Perubahan tren dan perilaku konsumen yang cepat dapat membuat strategi pemasaran dan branding menjadi usang. Merek harus beradaptasi dengan cepat. Yang ketiga, mengeluarkan iklan yang tinggi. Biaya iklan dan promosi yang tinggi bisa menjadi tantangan, terutama bagi bisnis kecil dan menengah yang memiliki anggaran terbatas. Yang keempat, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan pelanggan memerlukan waktu dan usaha, terutama di era di mana kepercayaan konsumen seringkali sulit diperoleh. Yang kelima, pengelolaan reputasi. Mempertahankan reputasi merek yang baik dan mengatasi masalah reputasi yang mungkin muncul dapat menjadi tantangan besar. Yang keenam, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dan platform media sosial yang terus-menerus berubah memerlukan merek yang terus mengikuti perkembangan ini untuk tetap relevan. Yang ketujuh, globalisasi. Ekspansi bisnis ke pasar internasional dapat menghadirkan tantangan unik dalam hal adaptasi merek dan untuk budaya dan pasar yang berbeda. Yang kedelapan, mengukur ROI. Menilai efektivitas kampanye pemasaran dan branding dan mengukur tingkat pengembalian investasi ROI bisa rumit. Peraturan dan kepatuhan. Bisnis harus memenuhi peraturan pemasaran dan hukum perlindungan konsumen yang berlaku, yang dapat bervariasi dari suatu negara atau wilayah ke negara
atau wilayah lainnya. Yang ke-10, krisis dan perubahan mendadak. Merek harus memiliki rencana darurat untuk menghadapi krisis atau perubahan tak terduga dalam situasi bisnis atau lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran dan branding. Di dalam materi ini terbagi menjadi 2 strategi. Yang pertama itu ada strategi pemasaran, yang kedua ada strategi branding. Di dalam strategi pemasaran ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar yang paling cocok dengan produk atau layanan Anda dan fokuskan upaya pemasaran pada audiens ini. Yang kedua itu ada pengembangan produk. Terus tingkatkan dan inovasikan produk atau layanan Anda agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu ada pricing strategi. Tentang strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan dan bersaing dengan pasar. Yang keempat itu ada distribusi yang efisien. Pastikan produk Anda tersedia di tempat yang tepat dan dapat diakses oleh pelanggan dengan mudah. Yang kelima itu ada konten berkualitas. Buatlah konten yang relevan dan berkualitas tinggi untuk membangun keterlibatan dan kepercayaan pelanggan. Ini termasuk konten pemasaran digital seperti blog, video, dan media sosial. Yang keenam itu ada pemasaran digital. Manfaatkanlah platform online seperti media sosial, mesin pencari, dan periklanan online untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang ketujuh itu ada kerjasama dengan influencer. Kolaborasi dengan influencer yang relevan dalam industri Anda dapat membantu memperluas jangkauan merek. Selanjutnya kita masuk ke strategi branding. Adapun beberapa strateginya, yang pertama itu pengembangan identitas merek. Ciptakanlah elemen-elemen seperti logo, warna, dan pesan merek yang konsisten dan mudah diidentifikasi. Yang kedua itu penetapan citra merek. Tentukan citra dan nilai-nilai yang ingin Anda sampaikan melalui merek Anda. Ini akan membantu dalam membuat konsistensi dalam komunikasi merek. Yang ketiga itu ada pemeliharaan konsistensi. Pastikan bahwa semua aspek pemasaran dan komunikasi merek Anda sejalan dengan identitas dan citra merek yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada loyalitas pelanggan. Bangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk menciptakan loyalitas merek. Ini dapat dicapai melalui layanan pelanggan yang baik dan pengalaman positif. Yang kelima itu ada pengukuran dan evaluasi. Terus pantau dan ukur efektivitas strategi branding Anda. Lakukan sesuai jika diperlukan berdasarkan data dan umpan balik. Yang keenam itu ada kampanye brand awareness. Buat kampanye khusus untuk meningkatkan kesadaran tentang merek Anda di antara audiens yang lebih luas. Yang ke-7 itu ada cerita merek. Gunakan narasi yang kuat untuk menghubungkan merek Anda dengan pelanggan secara emosional. Cerita yang baik dapat membangun ikatan yang lebih dalam. Kedelapan itu ada konsistensi di seluruh saluran. Pastikan bahwa citra merek dan pesan sama-sama konsistensi di seluruh saluran, baik itu situs web, media sosial, iklan, atau materi pemasaran lainnya. Selanjutnya kita masuk ke branding produk pertanian. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun merek yang kuat di industri pertanian itu ada penentuan posisi merek. Identifikasi nilai unik dari produk pertanian Anda. Apakah produk Anda terkenal karena kualitas, keberlanjutan, atau keaslian? Pahami keunggulan Anda dan gunakan sebagai basis merek Anda. Yang kedua itu ada kualitas dan keamanan. Pilih dan pertahankan standar tertinggi dalam hal kualitas dan keamanan produk pertanian Anda. Mereka harus diakui sebagai produk berkualitas tinggi yang aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga itu ada cerita merek. Ceritakan kisah tentang bagaimana produk Anda ditanamkan atau diproduksi.
Faktor-faktor seperti keberlanjutan, metode tradisional, atau kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi bagian dari narasi merek. Yang keempat itu ada labeling dan kemasan menarik. Desain kemasan yang menarik dan informatif dapat menonjol merek Anda di rak-rak toko. Pastikan bahwa kemasan dan yang mencerminkan nilai dan identitas merek Anda. Yang kelima itu ada sertifikasi dan akreditasi. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memperoleh sertifikasi atau akreditasi yang menunjukkan kepatuhan dengan standar pertanian yang tinggi atau praktik organik. Yang keenam itu ada pendidikan dan informasi. Edukasi pelanggan tentang manfaat dan nilai produk pertanian Anda dapat membantu membangun kepercayaan dan membangun mereka dengan merek Anda. Yang ketujuh itu ada kemitraan lokal. Berkolaborasi dengan petani atau produsen lokal lainnya dapat membantu memperluas jaringan Anda dan memperkuat citra merek Anda di komunitas setempat. Kedelapan itu ada keterlibatan sosial. Terlibat dalam kegiatan dan inisiatif sosial di komunitas pertanian atau terlibat dalam usaha keberlanjutan dapat membantu membangun citra positif untuk merek Anda. Yang kesembilan itu ada penggunaan teknologi. Jika relevan, gunakanlah teknologi untuk memantau, mengoptimalkan dan memperbaiki proses pertanian Anda. Ini dapat mencerminkan inovasi dan dedikasi terhadap kualitas. Yang ke-10 itu ada konsistensi. Pentingnya untuk mempertahankan kualitas, nilai, dan identitas merek Anda dari waktu ke waktu. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas di atas pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Desa Bangli atau Bali memiliki petani yang aktif dalam mengembangkan usaha pertanian sayuran organik melalui lembaga P4SEK Setia Lestari. Mereka mengelola sekitar 40 area lahan dengan menanam 21 jenis sayuran organik. Lembaga ini memiliki 10 anggota dan telah mendapatkan sertifikasi organik dari Lesos pada tahun 2011. Penjualan produk sayuran organik mereka mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Namun mereka menghadapi beberapa permasalahan. Produksi sayuran organik memerlukan waktu yang lebih lama dan pemeliharaan yang ekstra. Harga produk organik cenderung lebih mahal dan ada masalah dalam saluran distribusi karena kurangnya sertifikasi pada label kemasan. Selain itu, sistem penyimpanan dan peralatan pengiriman masih perlu ditingkatkan. Pengembangan usaha pertanian sayuran organik ini dihadapkan pada tantangan dari eksternal seperti kepercayaan konsumen dan perlu memperhatikan faktor produk, harga, distribusi, dan promosi dalam menerapkan manajemen pemasaran yang efektif. Nah, dari materi yang kami sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulannya yaitu dari penjelasan materi-materi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran dalam agribisnis itu penting. Adapun beberapa yang perlu diperhatikan yaitu konsep dasar dari pemasaran dan branding, tantangan dalam pemasaran dan branding, strategi pemasaran dan branding, dan yang terakhir itu branding produk pertanian. Sekian materi yang dapat kami bawakan dan kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.